Ada banyak acara TV yang jika dilihat kembali terasa sangat berbeda dari saat pertama kali tayang. Ini mungkin karena pergeseran budaya yang biasa terjadi. Namun terkadang faktor di balik layar atau bahkan kesamaan dengan dunia nyata memiliki dampak yang lebih besar dari yang diperkirakan. Nomor 10. Dengan lebih dari 800 episode dalam 37 musim, tidak mengherankan jika ada beberapa episode The Simpsons yang terlihat sangat berbeda bagi penonton modern dibandingkan saat pertama kali dirilis. Hal ini terutama berlaku untuk setiap episode yang tampaknya memprediksi masa depan. Sesuatu yang kini membuat serial ini terkenal. Namun, ada satu episode terbaru yang memiliki momen yang jauh lebih kelam daripada yang dimaksudkan oleh para penulis, karena kemiripannya yang menyeramkan dengan kehidupan nyata. Mencari Tuan Goodbar adalah episode The Simpsons tahun 2017. Episode ini tidak mendapatkan rating yang terlalu tinggi, dan sebagian besar penggemar akan mengingatnya hari ini karena plot B yang berfokus pada tren yang sebenarnya sudah berakhir setahun sebelum episode ini dirilis. Fokus utama episode ini adalah pada Bart saat ia berteman dengan wanita-wanita lanjut usia sebagai imbalan atas hadiah-hadiah. Plot B memperlihatkan Homer dan Lisa menjadi terobsesi dengan Pokemon Get yang jelas merupakan parodi dari game mobile Pokemon Go. Episode ini menyoroti banyak kritik terhadap aplikasi tersebut, tetapi fokus utamanya adalah pada keselamatan para pemain. Sepanjang tahun 2016, ada banyak berita tentang orang-orang yang mendapat masalah atau mengalami kecelakaan saat bermain aplikasi tersebut, karena mereka tidak memperhatikan kemana mereka pergi. Dalam episode The Simpsons, baik Homer maupun seorang rekan kerjanya berjalan masuk ke dalam reaktor nuklir saat mencoba menangkap monster di dalam game. Homer kemudian diserang oleh seekor sigung setelah mengira itu adalah makhluk digital bernama Stunkeys. Lisa menyarankan agar Homer ditemani seseorang saat bermain game itu, sesuatu yang juga disarankan oleh pencipta Pokemon Go kepada para pemain di dunia nyata. Banyak kritik terhadap episode ini muncul karena parodinya dianggap terlambat setahun. Di dunia nyata, demam Pokemon Go sudah mulai mereda pada akhir tahun itu. The Simpsons bahkan tampaknya menyadari hal ini ketika Homer mengatakan kepada Marge bahwa dia yakin tren itu akan segera berakhir. Dan si penjual komik mengatakan bahwa game itu, atau setidaknya dulu, lebih besar dari Yesus, menunjukkan bahwa popularitasnya sudah mulai memudar. Namun bagi sebagian besar penonton, itu hanyalah episode yang mudah dilupakan. Tapi hal itu tidak terjadi di Rusia. Saluran TV Rusia, 2xi2, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menayangkan episode The Simpsons yang satu ini ketika jadwalnya tayang di negara tersebut. Berita itu datang hanya beberapa hari sebelum seorang blogger dinyatakan bersalah atas penistaan agama karena insiden yang sangat mirip dengan lelucon di episode tersebut. Pada satu titik, Homer masuk ke gereja kota untuk mencoba menangkap monster di aplikasi tersebut. Pendeta mencoba mengkritiknya atas tindakannya, yang kemudian memicu komentar dari si penjual komik tentang popularitas aplikasi tersebut dibandingkan dengan agama. Pada musim panas tahun 2016, otoritas Rusia mengumumkan bahwa bermain Pokemon Go di gereja dilarang. Ini merupakan bagian dari sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Penistaan Agama. Undang-undang ini katanya dirancang untuk menghentikan ekstremis dan ujaran kebencian, tetapi menurut Amnesty International, undang-undang ini juga telah digunakan untuk menuntut para pengkritik pemerintah. Pada bulan September 2016, Ruslan Sokolovsky mempublikasikan sebuah video dirinya bermain game di sebuah katedral. Dan dia mengklaim tidak mungkin mereka bisa menuntut seseorang hanya karena bermain ponsel di gereja yang hampir kosong. Namun dia ditangkap dan pada bulan Mei 2017 dinyatakan bersalah karena menghasut kebencian dan menyinggung perasaan umat beragama. Sokolovsky diberikan hukuman percobaan selama 3,5 tahun. Sebelum episode The Simpsons ditayangkan, episode tersebut sudah dikritik oleh pejabat gereja konservatif. Seorang imam agung mengatakan bahwa episode tersebut adalah propaganda Hollywood yang dirancang untuk merusak masyarakat Rusia. Nomor 9. Super Weapon R1 adalah sebuah episode dari acara fiksi ilmiah Jepang Ultra Seven yang tayang pada tahun 1968. Bahkan pada masanya, episode ini membahas topik yang berat dengan gambar-gambar mencolok yang terinspirasi dari kengerian dunia nyata. Namun, pada tahun 2011, peristiwa dunia nyata membuat episode ini harus dilarang sementara untuk penayangan ulang. Ultra Seven adalah sebuah acara live action dengan efek praktis dan kostum yang digunakan untuk menciptakan monster-monster mingguan. Serial ini berlatar di masa depan dekat ketika bumi berada di bawah ancaman terus-menerus dari invasi alien. Tokoh utamanya adalah Dan Moroboshi, seorang alien rahasia yang wujud aslinya adalah Ultra Seven itu sendiri. Ultra Seven seharusnya menjadi penjaga perdamaian. Ia bertindak sebagai pelindung planet yang biasanya berakhir dengan pertarungan melawan kaiju mingguan.
Namun dalam Super Weapon R1, monster yang sebenarnya mungkin bukanlah makhluk alien yang datang menyerang planet ini. Episode ini dimulai dengan para ilmuwan dari pasukan pertahanan bumi yang menyelesaikan pekerjaan pada senjata baru yang mereka sebut R1. Senjata ini cukup besar untuk menghancurkan seluruh planet dan ribuan kali lebih kuat daripada senjata nuklir manapun yang pernah diciptakan sebelumnya. Dan memperingatkan bahaya penggunaan senjata seperti itu dan perlombaan senjata yang sedang dilakukan para ilmuwan. Kesamaan antara perlombaan senjata perang dingin dan penggunaan senjata nuklir sebagai penangkal sangat jelas. Dan para penulis Ultra Seven menegaskan bahwa mereka tidak menganggap perlombaan senjata ini sebagai hal yang baik. Sayangnya, tidak seorang pun dalam episode tersebut yang mendengarkan komentar Dan. Para ilmuwan memutuskan untuk menguji senjata tersebut di sebuah planet yang mereka yakini tidak berpenghuni. Uji coba tersebut berhasil dan planet itu dihancurkan oleh R1. Namun sebelum mereka bisa terlalu merayakannya, para ilmuwan menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Planet yang dipilih ternyata tidak kosong. Seekor makhluk raksasa yang bermutasi kemudian muncul dari puing-puing planet itu dan langsung menuju ke bumi. Sisa episode ini adalah pertarungan antara Ultra Seven dan monster tersebut. Pertarungan pertama berlangsung di sebuah pemakaman lengkap dengan gereja yang hancur. Gereja tersebut dimodelkan berdasarkan Katedral Urakami, sebuah katedral yang hancur saat serangan nuklir di Nagasaki. Monster tersebut berusaha menyebarkan kontaminasi radioaktif ke seluruh bumi, tetapi segera dihancurkan oleh Ultra Seven di akhir episode. Setelah menyadari kengerian yang pasti telah mereka timbulkan pada makhluk ini dan makhluk lain yang hidup di planet yang hancur itu, para ilmuwan bersumpah untuk mengakhiri program senjata tersebut dan episode pun berakhir. Super Weapon R1 jelas membahas topik yang serius, terutama mengingat acara ini dirancang untuk anak-anak dan keluarga. Kemungkinan besar monster yang selamat dari serangan itu bukan satu-satunya makhluk di planet tersebut. Dan manusia dalam cerita ini bertanggung jawab atas musnahnya banyak nyawa. Namun acara tersebut dapat tayang tanpa masalah dan terus muncul dalam siaran ulang hingga tahun 2011. Super Weapon R1 dijadwalkan untuk disiarkan ulang tak lama setelah gempa bumi dan tsunami Maret 2011 yang melanda Jepang. Yang memperburuk keadaan, tsunami tersebut menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima mengalami kerusakan parah. Pada saat itu, banyak orang yang tinggal di sekitar lokasi khawatir akan bahaya kontaminan nuklir yang berasal dari pembangkit listrik tersebut. Mengingat tema nuklir dalam Ultra Seven dan khususnya monster yang mencoba menyebarkan radiasi, jaringan TV memutuskan lebih baik tidak menayangkan ulang episode tersebut. Nomor 8. Pengantin Baru adalah salah satu acara TV realitas pertama yang pernah disiarkan. Acara ini pertama kali mulai tayang pada bulan Agustus 2003 dan menceritakan kisah Jessica Simpson dan Nick Lachey yang baru menikah kurang dari setahun sebelumnya. Acara ini hanya bertahan selama 3 musim dan membuka jalan bagi bintang reality TV serta budaya influencer yang kita lihat saat ini. Namun acara ini juga mendokumentasikan pernikahan yang gagal dan berakhir hanya beberapa bulan setelah musim terakhir selesai tayang. Seiring waktu, para penggemar acara ini lebih tertarik kepada Simpson yang menjadi jauh lebih populer di media. Ketenarannya meningkat sementara Lachey kesulitan untuk menyimbanginya. Pada saat yang sama, kesulitan dalam pernikahan mereka mulai terlihat di program tersebut. Melihat kembali cuplikan acara tersebut dari sudut pandang modern, banyak penggemar yang menunjukkan betapa beracunnya hubungan mereka saat itu. Sebuah cuplikan dari acara tersebut menjadi viral, memperlihatkan pasangan itu sedang bersiap untuk konser bersama pertama mereka. Orang tua Simpson terlihat dalam cuplikan itu khawatir karena putri mereka belum makan apapun. Lachey bagaimanapun tampak lebih khawatir tentang seberapa banyak istrinya mengeluh. Setelah Simpson siap untuk pergi ke acara itu, dia mendapati suaminya sudah pergi tanpa dirinya, sesuatu yang jelas membuatnya kesal. Episode terakhir The Newlyweds tayang pada bulan Maret 2005. Tetapi pada bulan Desember, pasangan itu telah mengajukan gugatan cerai. Berita tentang perpisahan mereka jelas memberikan sudut pandang baru pada seluruh acara itu. Beberapa orang menyalahkan acara reality TV itu atas berakhirnya pernikahan mereka, meskipun Simpson berpendapat bahwa itu bukan penyebabnya. Dia percaya mereka akan tetap berpisah meskipun tanpa kamera, dan memerankan karakter yang mereka mainkan di acara itu justru membantu mereka bertahan lebih lama. Tapi bagi Lachey, itulah bagian dari masalahnya. Karakter-karakter tersebut membuat batas antara kenyataan dan fiksi menjadi kabur, dan justru menambah tekanan pada pernikahan yang sudah bermasalah. Nomor 7. Rowan and Martin's Love-In adalah acara sketsa komedi yang tayang di NBC antara tahun 1968 dan 1974. Acara ini berjalan dengan format yang sekarang sudah akrab bagi penonton modern,
Tetapi pada masanya merevolusi acara TV komedi dan juga secara akurat memprediksi masa depan pada 2 kesempatan. Komedinya bersifat topikal dan biasanya mengejek apapun yang sedang menjadi berita saat itu. Saat itu, Gubernur California Ronald Reagan sering menjadi bahan lelucon tersebut karena acara ini berbasis di Burbank, California. Reagan juga menjadi subjek dari lelucon pertama Rowan dan Martin yang menjadi kenyataan. Segmen populer di Laugh-In adalah News of the Past, Present, and Future. Setiap bagian terdiri dari serangkaian lelucon tentang berita dari berbagai periode waktu tersebut. Berita masa depan mungkin mencakup berita yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan atau bahkan hingga 20 tahun ke depan. Biasanya, lelucon-lelucon ini dimaksudkan untuk menyindir apapun yang sedang terjadi pada masa sekarang. Dalam sebuah episode tahun 1969, Dan Rowan membawakan berita masa depan dengan sebuah berita dari Washington DC tahun 1988. Dia mengklaim bahwa Presiden Ronald Reagan hari ini kembali membantah bahwa dirinya adalah calon gubernur California. Lelucon itu muncul 2 tahun dalam masa jabatan pertamanya sebagai gubernur, dan pada saat itu Reagan belum menunjukkan minat untuk menjadi presiden. Berita itu dianggap begitu absurd sehingga rasanya tidak mungkin terjadi. Reagan kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1980, tahun setelah episode itu ditayangkan, dan menjabat dari tahun 1981 hingga 1989, mencakup periode waktu yang menjadi latar lelucon itu. Tidak mengherankan pada kenyataannya, dia tidak pernah ditanya apakah dia akan kembali menjadi gubernur California. Namun kenyataan bahwa dia menjadi presiden saja sudah cukup bagi banyak orang untuk mengklaim bahwa Rowan telah meramalkan masa depan. Prediksi masa depan yang akurat lainnya datang pada tahun 1969. Yang satu ini bahkan akan terasa lebih absurd bagi penonton pada saat itu. Sekali lagi, sebagai pembawa acara berita dari masa depan, Rowan memberikan sebuah laporan. Laporan dari Berlin 20 tahun ke depan, tahun 1989. Disebutkan bahwa ada tarian di jalanan hari ini saat Jerman Timur akhirnya merobohkan tembok Berlin. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena tembok tersebut dengan cepat digantikan oleh parit penuh buaya. Tembok Berlin memang runtuh pada tahun 1989 dengan banyak bagian yang dihancurkan oleh warga sipil Jerman Timur. Pengumuman bahwa sekarang memungkinkan untuk menyeberang dari satu sisi Berlin ke sisi lainnya memang memicu perayaan di seluruh negeri. Sayangnya, Rowan tidak hidup untuk melihat prediksinya menjadi kenyataan karena ia meninggal pada tahun 1987 setelah berjuang melawan limfoma. Nomor 6. Selama 8 tahun, Desperate Housewives adalah salah satu acara TV paling populer di televisi. Acara ini mulai tayang pada tahun 2004 dan memenangkan penghargaan pertamanya pada musim penghargaan berikutnya, termasuk 6 Emmy dan 2 Golden Globe. Namun tidak butuh waktu lama sebelum rumor tentang drama di balik layar mulai membayangi serial ini. Para pemeran dan kru melakukan yang terbaik untuk menyangkal atau menertawakan rumor tersebut, tetapi pengungkapan terbaru justru membuat penyangkalan itu terlihat semakin aneh jika dilihat kembali. Setelah Desperate Housewives memenangkan Golden Globe untuk serial terbaik, musikal atau komedi, para bintang acara tersebut diundang untuk sesi pemotretan oleh Vanity Fair. Itu adalah tanda lain bahwa acara tersebut bukan hanya populer, tetapi juga menjadi fenomena budaya. Namun ketika edisi tersebut dirilis, para pembaca mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Di bawah foto sampul 5 bintang acara tersebut yang berpose dengan pakaian renang, terdapat subjudul, Opera Sabun Kehidupan Nyata di balik acara TV terpanas. Anda tidak akan percaya apa yang diperlukan hanya untuk mendapatkan foto ini. Dalam langkah yang sangat tidak biasa untuk majalah tersebut, mereka menampilkan sebuah artikel yang menjelaskan semua masalah yang dihadapi tim fotografi saat mencoba mengambil gambar utama itu. Penulis menjelaskan bahwa bahkan sebelum sesi foto dimulai, seorang perwakilan yang tidak disebutkan namanya dari ABC sudah datang dengan membawa pedoman. Perwakilan tersebut memperingatkan bahwa Terry Hatcher tidak boleh masuk ke ruang ganti terlebih dahulu dalam kondisi apapun. Fotografer setuju dengan permintaan tersebut, tetapi Hatcher diduga sudah lebih dulu bertemu dengan tim wardrobe dan mendapatkan pilihan pertama untuk baju renang yang akan dikenakan para wanita. Selama sesi tersebut, Ava Longoria mengirim pesan teks kepada perwakilan untuk memberitahukan bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik. Dan Marcia Cross berteriak kepadanya agar menjalankan tugasnya ketika Hatcher berpose di tengah foto. Hatcher kemudian terlihat menangis di teleponnya selama percakapan yang memanas. Beberapa bulan kemudian, Longoria membuat lelucon tentang rumor tersebut di SNL. Sketsa tersebut berjudul Apa yang Sebenarnya Terjadi di Pemotretan Vanity Fair Desperate Housewives. Sketsa itu menampilkan Longoria memerankan Hatcher, sementara komedian SNL reguler memerankan aktris-aktris lainnya, dan seorang perwakilan ABC yang tidak disebutkan namanya.
Sketsa tersebut melebih-lebihkan klaim yang dibuat dalam artikel Vanity Fair, dengan bercanda bahwa jika Hatcher berada di tengah foto, wanita-wanita lainnya akan menuntut. Seluruh sketsa itu dimaksudkan untuk menunjukkan betapa konyolnya rumor-rumor tersebut, dan betapa Longoria serta para aktris lainnya tidak menganggapnya serius. Rumor tentang hubungan yang tegang di antara para pemeran akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan. Sebagian besar dari rumor ini dibantah, tetapi seiring waktu, potongan-potongan kebenaran mulai terungkap. Pada tahun 2019, Felicity Huffman mengalami masalah hukum karena perannya dalam skandal administrasi perguruan tinggi, di mana dia mengakui telah membayar untuk meningkatkan nilai SAT putrinya. Longoria menulis surat dukungan untuk mantan rekan mainnya dan meminta keringanan hukuman. Dia menjelaskan bahwa dia pernah diintimidasi oleh salah satu rekan mainnya selama syuting musim pertama Desperate Housewives. Dia belum pernah memberitahu siapapun tentang perundungan itu, tetapi Huffman tampaknya menyadari betapa gelisahnya dia dan mengatakan kepada pelaku perundungan untuk berhenti. Penulis Mark Cherry juga mendukung klaim-klaim ini. Nomor 5. Episode-episode Twilight Zone memang dirancang untuk terasa aneh dan membuat tidak nyaman dengan sendirinya. Ceritanya biasanya mengisahkan situasi aneh dengan konsekuensi mengerikan bagi karakter yang terlibat. Ada beberapa akhir yang bahagia, tetapi dalam beberapa episode, kejadian nyata yang terjadi setelah episode tersebut tayang justru membuatnya terasa semakin surreal. The Midnight Sun pertama kali ditayangkan pada bulan November tahun 1961. Episode ini menceritakan kisah seorang seniman New York bernama Norma dan pemilik rumahnya, Nyonya Bronson, saat mereka menghadapi panas yang ekstrim. Narasi pembuka Rod Serling mengungkapkan bahwa bumi telah ditarik keluar dari orbitnya oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, dan sekarang melaju menuju matahari. Hanya tersisa beberapa minggu lagi untuk hidup sebelum seluruh planet ini dilahap oleh bintang yang dulunya menopang kehidupannya. Setiap hari yang berlalu, suhu di seluruh dunia semakin panas. Di New York, orang-orang mencoba bertahan menghadapi panas yang luar biasa dengan berbagai cara. Seluruh kota menjadi seperti kota mati, dengan satu-satunya orang yang berada di jalanan adalah kelompok-kelompok penjara yang berkeliaran. Beberapa orang telah pergi lebih jauh ke utara dengan harapan menemukan cuaca yang lebih sejuk. Norma dan Nyonya Bronson berada di apartemen mereka, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup dengan persediaan air yang terbatas. Episode ini diproduksi pada musim panas di San Francisco dan terkadang suhu ruangan dinaikkan agar suasananya terasa lebih nyata bagi para aktor. Mereka benar-benar kepanasan dan hampir mengalami serangan panas saat proses rekaman. Dalam episode tersebut, kedua wanita itu akhirnya menyerah pada panas. Namun, di akhir cerita terungkap bahwa seluruh kejadian itu hanyalah imajinasi Norma. Pada kenyataannya, bumi justru semakin menjauh dari matahari, dan planet ini hanya memiliki waktu singkat sebelum semua orang di planet ini membeku. Tentu saja, dalam kehidupan nyata, skenario keluar dari orbit tetap terbatas pada fiksi ilmiah. Namun, kenaikan suhu dan dampak kesehatannya, semua itu telah menjadi sangat nyata bagi banyak orang. Istilah pemanasan global belum diciptakan hingga sekitar 15 tahun setelah episode TV ini ditayangkan. Tetapi para ilmuwan sudah menemukan bahwa suhu global meningkat akibat emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya yang dilepaskan ke atmosfer. Sejak Midnight Sun dirilis, suhu global telah meningkat sekitar 1,3 derajat Celcius. Suhu tersebut terus meningkat. Saat ini, sebagian besar dunia telah menghindari pemandangan jalanan kosong dan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup di rumah mereka, seperti yang terlihat di acara TV itu. Namun, ada beberapa tempat di mana perubahan iklim memberikan dampak setiap hari. Menurut laporan terbaru Lancet Countdown, banyak indikator yang melacak risiko kesehatan akibat perubahan iklim telah mencapai tingkat rekor dalam setahun terakhir. Ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa mereka hanya karena paparan panas, dan menurut laporan, sebagian besar dari mereka tidak akan menderita tanpa adanya perubahan iklim buatan manusia. Selain itu, kenaikan suhu membuat penyakit lain menjadi lebih serius dan vektor penularannya semakin banyak. Nomor 4. Pada tahun 2005, PBS meluncurkan spin-off dari program TV populer mereka, Nova, yang bernama Nova Science Now. Ini akan menjadi program bergaya majalah dengan tempo cepat yang berfokus pada berita-berita ilmiah terkini. Hanya dalam beberapa bulan setelah program pertama, salah satu segmennya ternyata seperti ramalan yang jadi kenyataan. Episode pertama acara TV tersebut tayang pada 25 Januari 2005. Acara tersebut menampilkan segmen tentang neuron cermin dan patung kinetik. Tetapi bagian yang mencoreng namanya justru berfokus pada badai. Segmen tersebut dimulai dengan membahas betapa berbahayanya badai, namun secara historis badai sulit untuk diprediksi.
Teknologi baru membuatnya lebih mudah tidak hanya untuk memprediksi di mana dan kapan badai akan terjadi, tetapi juga apakah sebuah badai akan menjadi lebih intens. Untuk menjelaskan pentingnya teknologi baru ini, segmen tersebut berfokus pada New Orleans. Hanya beberapa bulan sebelumnya, selama musim badai tahun 2004, New Orleans berada dalam risiko besar akibat badai Ivan. Badai tersebut berubah arah pada saat-saat terakhir dan kota itu berhasil terhindar dari bencana. Namun program tersebut menggambarkan betapa buruknya situasi yang bisa saja terjadi. Hingga 50.000 orang mungkin telah kehilangan nyawa dan 1 juta orang akan kehilangan tempat tinggal jika kota itu tenggelam di bawah air. Pada tahun 2004, para ilmuwan yang mempelajari badai Ivan khawatir hal ini akan terjadi. Evakuasi massal pun dilakukan. Ini akan menyelamatkan banyak nyawa jika badai tersebut benar-benar menghantam. Dalam acara TV tersebut, para narasumber membahas potensi terjadinya badai lain dalam waktu dekat. Salah satu narasumber menyatakan bahwa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan akan terjadi sebuah tragedi di suatu tempat di sepanjang garis pantai Amerika Serikat. Narasumber lain menyatakan bahwa ketakutan terbesarnya adalah jika badai kategori 2 atau 3 meningkat menjadi kategori 4 atau 5 dan mereka tidak akan mampu mengevakuasi kota tepat waktu. Ada juga kekhawatiran bahwa orang-orang tidak akan menganggap serius perintah evakuasi, mengingat Ivan sebelumnya hanyalah alarm palsu. Perkiraan bahwa sebuah tragedi akan terjadi dalam 1 dekade terbukti benar jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada bulan Agustus 2005, hanya 7 bulan setelah episode Nova Science Now ditayangkan, badai Katrina menghantam New Orleans. Adegan dan cuplikan berita tentang bencana tersebut hampir persis seperti yang telah digambarkan dalam program PBS itu. Seperti yang dijelaskan dalam acara TV tersebut, tanggul-tanggul yang seharusnya melindungi kota justru meluap dan gagal berfungsi. Air dari danau dan sungai terdekat membanjiri kota, bercampur dengan air yang langsung datang dari badai. Seluruh kota tenggelam di bawah air. Banyak dari mereka yang tidak kehilangan nyawa, kehilangan segalanya. Studi selanjutnya menemukan bahwa banyak orang tidak mengungsi sebagian karena pengalaman mereka dengan alarm palsu yang terkait dengan badai Ivan. Ketakutan lain yang diungkapkan dalam acara tersebut. PBS memfokuskan perhatian pada New Orleans karena mereka tahu kehancuran akibat badai Katrina kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Namun mereka tidak bisa memperkirakan seberapa cepat prediksi itu akan menjadi kenyataan. Nomor 3. Pada tahun 2007, program dokumenter TV BBC Panorama menyoroti Scientology, para anggotanya, dan beberapa kritikus terbesarnya. Itu adalah salah satu episode yang paling banyak ditonton dari program tersebut, sebagian karena kontroversi yang telah berkembang dalam beberapa minggu menjelang tanggal penayangan. Bertahun-tahun kemudian, ketika semakin banyak anggota Scientology meninggalkan organisasi tersebut, kebenaran di balik kontroversi itu membuat dokumenter tersebut terasa jauh lebih menyeramkan. Scientology and Me mengikuti reporter investigasi John Sweeney saat ia berusaha membuat sebuah dokumenter tentang gereja tersebut. Premis awal dari episode tersebut adalah bahwa Sweeney akan menyelidiki apakah gereja itu masih pantas mendapatkan reputasi buruknya. Pada tahun 1994, seorang hakim pengadilan tinggi LA menggambarkan Scientology sebagai sesuatu yang aneh dan paranoid, serta sebuah organisasi yang mengganggu musuh-musuhnya dan menyakiti anggotanya. Dalam beberapa tahun sejak penilaian tersebut, gereja mengklaim telah mengubah banyak praktiknya. Mungkin masuk akal untuk bertanya sekarang, apakah mereka masih pantas mendapatkan reputasi itu? Namun segera terlihat jelas bahwa Sweeney akan menghadapi masalah. Sepanjang dokumenter tersebut, dia dibayangi oleh Tommy Davis, juru bicara internasional organisasi itu. Awalnya, gereja tampaknya ingin membantu dalam pembuatan dokumenter tersebut. Namun, itu berubah ketika BBC bersikeras untuk mewawancarai para penentang dan kritikus organisasi itu. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh para penganut Scientology terjadi. Sweeney tetap melakukan wawancara-wawancara tersebut. Setidaknya pada satu kesempatan, Davis muncul tanpa peringatan di salah satu wawancara ini, meskipun dia belum diberitahu sebelumnya. Pada kesempatan lain, kru TV mewawancarai seorang wanita yang putrinya memutuskan hubungan setelah bergabung dengan sekte tersebut. Tak lama setelah proses syuting, sang putri kembali dan mengaku ingin menjalin kembali hubungan dengan ibunya, dan dia memohon agar ibunya tidak ikut serta dalam program tersebut, sehingga wanita itu menarik kembali persetujuannya. Sepanjang proses syuting, Sweeney merasa dirinya diikuti oleh anggota organisasi tersebut. Sosok-sosok misterius tampak mengikuti kru. Ketika dihadapkan, mereka tidak menjawab pertanyaan. Sweeney bertanya kepada Davis dan Mike Rinder, juru bicara lain untuk organisasi tersebut, tentang dugaan penguntitan itu dan mereka mengklaim bahwa dia hanya bersikap paranoid.
Bahkan sebelum film dokumenter itu ditayangkan, film itu sudah dibicarakan dan selama proses syuting, Sweeney kehilangan kesabarannya terhadap Davis. Davis menuduh jurnalis tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada seorang pengkritik Scientology. Kedua pria itu meninggikan suara saat berdebat dan Sweeney terekam berteriak tentang bagaimana Davis tidak hadir di awal wawancara dan tidak bisa tahu apakah Sweeney sudah meminta bukti atas tuduhan tersebut. Begitu Sweeney mulai berteriak, Davis tampak menjadi lebih tenang. Sebuah cuplikan dari perdebatan itu dibagikan oleh gereja di YouTube yang tampaknya menunjukkan Sweeney sebagai orang yang marah dan agresif, sementara Davis tetap tenang. Sweeney mengakui bahwa dia telah bertindak tidak pantas dan mengklaim bahwa dia sudah meminta maaf pada saat itu. 3 tahun setelah Scientology and Me dirilis, Sweeney kembali membahas topik tersebut dalam The Secrets of Scientology, sebuah episode panorama lainnya. Pada saat itu, Rinder telah meninggalkan organisasi dan menurut Rinder, pemimpin Scientology, David Miscavige, tidak senang dengan cara dia menangani dokumenter tersebut. Ini adalah bagian dari alasan mengapa dia dikirim ke Inggris dan dipaksa keluar dari jajaran atas gereja. Dan Rinder membelot serta berbicara dengan Sweeney di program lanjutan tersebut. Dia mengakui bahwa Sweeney tidak hanya bersikap paranoid ketika dia khawatir sedang diikuti. Dia memang benar-benar sedang diikuti. Organisasi tersebut melakukan sejumlah aktivitas untuk mencoba membuat BBC menghentikan dokumenter itu, termasuk mengikuti Sweeney selama proses syuting. Nomor 2, The Morton Downey Jr. Show. Tayang selama 3 tahun antara 1987 dan 1989. Dalam kurun waktu itu, acara tersebut mengubah landscape media selamanya, meskipun pembawa acaranya sebagian besar telah dilupakan saat ini. Downey dianggap sebagai pelopor format TV sampah. Penonton modern mungkin melihat kesamaan antara acara tersebut dengan program seperti Jerry Springer Show atau Maury, lengkap dengan penonton studio yang antusias, bersorak menyebut nama sang pembawa acara. Namun, sementara Springer dan Maury biasanya membahas masalah antar pribadi antara anggota masyarakat, Downey tidak segan-segan membahas topik-topik sensitif penting yang sedang ramai diperbincangkan pada saat itu. Acara tersebut menyukai kontroversi. Downey mengundang tamu untuk membicarakan segala hal, mulai dari film slasher hingga hak-hak sipil. Apapun yang bisa memicu reaksi dari penontonnya yang penuh semangat adalah topik yang berpotensi diangkat. Downey tidak duduk sebagai wasit di antara para tamunya. Dia sama terlibatnya dalam perdebatan seperti siapapun, bahkan dalam kekerasan. Setidaknya pada satu kesempatan, dia memukul seorang anggota penonton yang tidak sependapat dengannya. Topik yang dibahas biasanya adalah hal-hal yang sudah Downey punya pendapat sendiri, dan dia akan memarahi serta menghina tamu yang berada di pihak yang berseberangan. Dia dikenal suka menyuruh tamunya untuk diam dan meniupkan asap rokok ke wajah tamu-tamunya. Merokok adalah bagian penting dari acara tersebut. Downey pernah membanggakan diri bahwa dia merokok 4 bungkus rokok sehari dan akan merokok tanpa henti selama acara berlangsung. Topik tentang hak-hak perokok sering muncul selama acara, dan sikap Downey tidak pernah berubah selama acara tersebut tayang. Pada saat acara Morton Downey Jr. tayang, risiko kesehatan akibat merokok sudah terbukti dalam literatur ilmiah. Tetapi industri tembakau berusaha menutupinya. Bukan hanya penting bagi kampanye PR untuk membuat merokok terlihat keren, tetapi mereka juga perlu membuat seolah-olah sains tentang hal ini belum benar-benar dipastikan. Siapapun yang mencoba berbicara dan mengungkap kebenaran tentang merokok menjadi sasaran kampanye fitnah yang dirancang untuk mendiskreditkan mereka. Salah satu sasaran dari kampanye ini adalah Stanton Glantz. Glantz adalah seorang profesor kedokteran di Universitas California dan telah melakukan penelitian tentang bahaya merokok. Dia memimpin kampanye untuk kebijakan bebas asap rokok dan hak-hak non-perokok. Glantz mengincar keberhasilan besar, tetapi itu juga berarti bahwa dia menjadi masalah besar bagi industri tembakau. Hal itu semakin menjadi kenyataan ketika dia menerbitkan bukti bahwa industri tersebut sebenarnya sudah mengetahui semua masalah kesehatan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh para pelanggannya. Glantz menjadi tamu di acara Morton Downey Jr. dan selama episode tersebut, Downey terus merokok dan mengejek lawannya. Pada satu titik, dia bahkan meniupkan asap rokok ke wajah Glantz untuk mencoba membungkamnya. Dia menunjukkan bahwa dia terlihat jauh lebih baik daripada para ilmuwan meskipun kebiasaannya merokok berat, menyiratkan bahwa tembakau tidak bisa seburuk itu. Meskipun demikian, para pendukung anti rokok lainnya mencoba datang ke acara itu untuk menjelaskan keyakinan mereka, dan setiap kali mereka akan diejek. Baru setelah acara itu berakhir, Downey mengubah pendiriannya. Pada tahun 1996, dia didiagnosis menderita kanker paru-paru dan kehilangan satu paru-parunya karena penyakit itu. Downey keluar dari National Smokers Alliance dan kini angkat bicara menentang mereka.
Melihat kembali karirnya, Downey mengatakan dia menyesal telah membuat merokok terlihat keren, terutama bagi para penggemar mudanya. Sayangnya, bagi banyak orang sudah terlambat. Downey meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 2001. Nomor 1. Acara TV BBC Top Gear saat ini dikenal karena kecelakaan dan insiden-insidennya. Biasanya, kejadian-kejadian itu dijadikan bahan lelucon, dan para pembawa acaranya jarang mengalami cedera serius akibat mobil berputar, terguling, atau kecelakaan yang mereka alami. Namun, sebuah lelucon di salah satu episode musim ke-8 menjadi sangat berbeda hanya beberapa bulan kemudian. Episode 8 adalah episode terakhir dari musim ke-8 The Car Show yang pertama kali ditayangkan pada Juli 2006. Selain ulasan tentang mobil sport baru dan wawancara dengan dua selebriti, episode tersebut menampilkan tantangan khas Top Gear. Pembawa acara Jeremy Clarkson, James May, dan Richard Hammond ditantang untuk membeli sebuah van dengan harga kurang dari $1.000 dan menguji van-van tersebut melalui serangkaian tes. Tes-tes tersebut dirancang untuk menunjukkan kapasitas penyimpanan, pengendalian, dan daya tahan van, semuanya dengan cara yang lucu. Tes terakhir melibatkan simulasi kejar-kejaran dengan polisi. Ketiga pembawa acara secara bergantian mencoba melarikan diri dari pengemudi profesional, si Stick, yang mengendarai mobil polisi. Tujuannya adalah menyelesaikan satu putaran penuh di sirkuit uji khusus program sebelum SI Stick menangkap mereka. Pembawa acara akan mendapat sedikit waktu lebih dulu sebelum pengejaran dimulai. Hammond telah membeli sebuah van Suzuki Super Carry untuk tantangan ini. Mobil itu kecil dan ringan. Itu menjadi kendala saat harus mengangkut barang. Tapi Hammond telah memenangkan tantangan kecepatan sebelumnya. Para pembawa acara juga memperkirakan van kecil akan menjadi yang paling sukses dalam pengejaran polisi. Pengejaran dimulai dengan baik, tapi tidak butuh waktu lama sampai bencana terjadi. Hammond menjelaskan bahwa van tersebut bermesin tengah dan dia yakin bisa melakukan manuver yang disebut Scandinavian Flick. Tapi itu tidak berhasil dan van tersebut malah terguling. Clarkson dan May menyaksikan dari topi lintasan dan tampak tidak terkejut dengan kecelakaan itu. May berkomentar bahwa ini berarti dia sekarang berada di posisi kedua. Clarkson berbicara ke kamera mengatakan bahwa Hammond telah kehilangan nyawanya dan mengundang siapa saja yang ingin menggantikan posisinya sebagai pembawa acara untuk menulis surat ke BBC. Hammond tidak terluka dalam kecelakaan itu dan keluar melalui jendela depan. Kecelakaan berikutnya yang ditampilkan dalam program ini tidak akan sekomedik itu. Setelah akhir musim ke-8, program ini mulai mengerjakan pembuatan paket-paket film untuk musim berikutnya. Salah satu di antaranya menampilkan Hammond menguji Vampire Dragster, sebuah mobil bertenaga jet yang telah digunakan untuk mencoba memecahkan rekor kecepatan. Pengambilan gambar dilakukan di bekas landasan udara RAF Elvington pada tanggal 20 September 2006. Hammond dan kru hampir selesai untuk hari itu ketika dia memutuskan untuk melakukan satu putaran terakhir dengan Dragster tersebut. Hammond sedang melaju dengan kecepatan sekitar 288 mil per jam ketika salah satu ban mengalami kerusakan struktural. Mobil itu tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan mulai tergelincir. Hammond mencoba mengarahkan setir mengikuti arah selip saat dia menginjak rem dan mengeluarkan parasut, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan mobil sebelum landasan pacu habis. Dragster itu terguling dan terseret melintasi rumput. Hammond dikeluarkan dari mobil, masih hidup tetapi dalam kondisi kritis. Jejak di rumput menunjukkan di mana helmnya telah terseret melintasi rumput. Dia sadar kembali saat dimasukkan ke dalam ambulans udara, tetapi jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia bersikeras untuk menyelesaikan satu rekaman langsung ke kamera. Pembawa acara TV itu dilarikan ke rumah sakit di mana dia tetap dalam kondisi serius. Syukurlah, meskipun ada laporan tentang cedera otak yang cukup parah, Hammond berhasil pulih sepenuhnya. Awal musim ke-9 sempat tertunda, tetapi ketika program mulai tayang kembali pada Januari 2007, Hammond sudah menjadi bagian dari tim pembawa acara. Dalam beberapa tahun setelah kecelakaan itu, kecelakaan hampir fatal yang dialami Hammond menjadi bahan lelucon di program tersebut. Namun, tepat setelah kejadian itu, lelucon Clarkson di episode sebelumnya terasa jauh lebih kelam. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga, jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Anons dan sampai jumpa di video berikutnya.